Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasana fa yudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana. Siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, qardan hasana, pinjaman yang baik, artinya menafkahkan hartanya di jalan Allah, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Dan Allah menyempitkan serta melapangkan rezeki. Wa ilaihi turja'un. Dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Al-Baqarah ayat 245. Sahabat semuanya, dalam hidup dan kehidupan ini kita tidak bisa terlepas daripada orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa ada orang lain di sekitar kita. Kita butuh dengan orang lain. Kita butuh orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita ambil salah satu contoh, pakaian yang kita kenakan hari ini, ya, tidak bisa kita yang buat. Ya, pakaian yang kita kenakan hari ini, ya, membutuhkan orang, baik itu untuk membuatnya, menjahitnya, ya, nanti benangnya lain pula orang yang membuatnya. Makanya dalam kehidupan ini kita tidak bisa mengatakan kita bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Itu tidak akan bisa. Kita butuh, ya, teman, kita butuh orang lain dalam kehidupan. Ketika kita menginginkan sesuatu di mana kita tidak bisa untuk mendapatkannya, ya, maka dengan adanya orang di sekitar kita, kita bisa meminjam, ya, kita bisa saling membantu sesama kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba melihat, ya, kita akan coba membahas tentang pinjam meminjam dan gadai. Setiap kita di saat kita menginginkan sesuatu namun kita tidak bisa mendapatkannya, maka kita butuhkan orang lain untuk membantu keinginan kita. Ketika kita pengen uang untuk belanja, uang kita tidak ada, maka kita bisa pinjam kepada saudara kita. Kita bisa pinjam kepada teman kita. Makanya di dalam Al-Quran, ya, dijelaskan oleh Allah, ya,
Siapa yang mau memberikan pinjaman, ya, artinya pinjaman yang baik dengan niat untuk meringankan, untuk menolong beban saudaranya, Allah akan lipat gandakan pahala kepadanya, ya, kepada orang yang meminjamkan. Di dalam Islam, ya, pinjam meminjam itu diistilahkan dengan qard, ya, qardun. Kalau di dalam Al-Quran disebut qardul hasan, pinjaman yang baik. Ya, qard itu adalah menyerahkan harta, ya, atau uang sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya. Ya. Atau dengan kata lain bisa dikatakan, ya, hutang piutang atau memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman, ya, kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari. Ya. Nah. Adapun hukum terkait dengan pinjam meminjam itu pada asalnya itu diperbolehkan. Ya. Dalam syariat Islam, pinjam meminjam, ya, itu diperbolehkan. Ya. Bahkan orang yang memberikan hutang atau yang memberikan pinjaman kepada orang lain, ya, apalagi orang yang meminjam itu dia sangat membutuhkan sekali, itu adalah sesuatu hal yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Ya. Kenapa demikian? Karena di dalam itu terdapat pahala yang sangat besar. Maka di dalam ayat tadi dikatakan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Ya. Pinjam meminjam, ya, memberikan pinjaman itu merupakan amal soleh, ya, perbuatan yang baik. Nah, jadi sahabat semuanya, boleh kita melakukan perbuatan pinjam meminjam. Tapi di dalam hal itu kita harus perhatikan. Yang pertama itu bagi orang yang ingin meminjamkan, ya, yang harus diperhatikan itu adalah ketika kita ingin meminjamkan sesuatu kepada orang lain, baik itu berupa harta atau berupa uang, lihat dulu tujuan itu untuk apa. Ya, mungkin ketika si A dia meminjam kepada si B, si B ini perhatikan dulu, si A ini minjamnya itu apa? Ya, dia minjam uang misalkan. Kalau untuk berpoya-poya, nah itu pikirkan dulu untuk meminjamkannya. Tapi kalau memang itu ada suatu kebutuhan baginya, nah lalu dipinjamkan uang ataupun harta yang lainnya, nah, itu sesuatu hal yang sangat sekali disukai di dalam Islam. Bagi yang meminjam juga harus perhatikan, ya, baik itu ketika kita minjam uang atau meminjam benda-benda yang lain, kita harus perhatikan dengan baik. Artinya perhatikan dengan baik itu kita meminjam bukan untuk hal-hal misalkan untuk maksiat, ya, kita pinjam uang untuk beli minum-minuman yang memabukkan atau beli obat-obatan yang terlarang. Dan bagi si peminjam harus menjaga dengan baik apa yang dipinjam. Contoh, ketika kita minjam kendaraan, ya kan ini sering terjadi sama kita. Karena kepepet, nah pinjam kendaraan kawan. Nah, kita harus jaga, ya, barang pinjaman itu harus kita jaga dengan baik. Karena pada prinsipnya, jika kita meminjam sesuatu dari orang lain, kita sedang menjaga amanah. Amanah itu harus kita pelihara dengan baik, tidak boleh dirusak. Ya.
Seperti ketika kita pinjam motor, ya nggak boleh dibuka satu-satu. Sudah dipinjam, nah, spionnya kita bongkar, kita ambil, ya. Nah, kemudian baut-baut yang lainnya kita keluarkan. Kemudian lecet, nah, nggak boleh. Ini harus kita jaga dengan baik. Nah, kemudian ketika kita meminjam, ya, ketika kita meminjam apapun itu yang kita pinjam, baik itu berupa benda ataupun uang, kita harus amanah, ya, kita harus amanah. Artinya kita jaga dengan baik, dan ketika kita pinjam uang kita berjanji akan membayarnya, akan mengembalikan pinjaman tersebut. Ya. Nah, di dalam memberikan pinjaman, ya, harta yang dipinjamkan itu adalah harta yang jelas, ya, murni kehalalannya. Ya. Jadi ketika kita yang meminjamkan, ada teman kita butuh uang misalkan, lalu kita pinjamkan, ya, uang itu harus jelas. Pertama, jelasnya itu adalah milik kita, bukan milik orang lain, bukan uang orang lain kita curi lalu kita pinjamkan sama teman, tapi memang betul-betul milik kita. Kemudian kehalalan, ya, halal itu artinya memang hasil usaha kita sendiri dengan cara yang baik kita dapatkan, ya. Nah, dengan cara yang baik. Nah, kemudian di dalam persoalan pinjam meminjam atau hutang piutang, ya, kita harus jaga silaturahim. Ya, kita harus jaga silaturahim. Kenapa? Karena banyak terputusnya silaturahim itu, ya, gara-gara hutang. Ya, nah. Coba perhatikan. Ya. Banyak putus tali silaturahim, bahkan tidak lagi berteguran sapa, itu gara-gara hutang. Kita ambil salah satu contoh, ya. Ketika si A meminjam kepada si B, ya, dia pinjam kepada si B uang misalkan, katanya dia butuh uang untuk biaya anak sekolah, lalu dipinjamkan uangnya. Dia janji sebulan lagi akan dibayar. Nah, ketika jatuh tempo untuk membayar, yang si A ini dia diam saja, pura-pura nggak tahu. Ya. Nah, ketika si B ini menagih hutang tadi, nah, dia janji ambil salah. Nah, keesokan hari ditagih lagi. Kadang dia nak di rumah, kadang banyak alasan yang lain. Nah, ini harus kita jaga adab-adab yang seperti ini. Bagi si peminjam, ya, artinya kita yang meminjam itu kita harus betul-betul amanah. Kalau belum sanggup kita untuk melunasi hutang, temui orang yang memberikan hutang tadi kepada kita. Sampaikan baik-baik, Pak, Bu, ya, saya ingin sekali untuk melunasi hutang, tapi belum nampak sekarang bagaimana caranya. Kalau boleh saya minta ditangguhkan, minta diperpanjang jangka waktu. Kalau dengan cara yang baik kita ngomong, ya, yang memberikan pinjaman dia senang, tapi yang membuat dia tidak senang ketika jatuh tempo kita menghilang, ya, kita cari alasan yang lain, maka di sana banyak putusnya, ya, silaturahim itu gara-gara hutang piutang. Kemudian, nah, ini lagi yang perlu kita perhatikan, ya. Siapapun kita, ya, dalam hal apapun, kalau persoalan pinjam meminjam atau hutang piutang, ya, nah, itu harus kita tulis, ya, harus kita tuliskan hutang kita itu. Nah,
Misal ketika kita berhutang berupa uang tulis, itu gunanya. Kadang-kadang kita ini sering lupa, ya. Emang itu sifat manusia itu pelupa. Ketika kita meminjam uang, lalu sudah beberapa waktu kemudian kita nggak ingat lagi berapa hutang kita, maka kita harus tulis. Ya. Nah, itu tadi dalam surat Al-Baqarah 282, itu bisa dibuka Al-Qur'annya, surat Al-Baqarah ayat 282. Itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, ya, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, ya, hendaklah kamu menuliskannya. Jadi salah satu manfaatnya hutang itu kita tulis. Kalau nanti kita lupa, ya, atau ketika yang memiliki hutang tadi dia nagih, ya, misal ketika kita minjam waktu itu adalah 100.000, ditagihnya kita lupa, rasanya saya minjam dulu 80.000. Nah, rasanya itu yang membuat keraguan. Maka tulis hutang kita itu, ya. Tujuannya ditulis hutang supaya tidak terjadi nanti hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Nah, kemudian dalam hutang piutang, ya, itu juga harus ada saksi, ya, harus ada saksi. Nah, jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 tadi, ya, itu adalah transaksi yang tidak tunai, ya. Itu harus dilengkapi dengan alat bukti. Nah, alat bukti itu, itulah yang disebut tadi dengan ditulis, ya, dan dipersaksikan lagi oleh 2 orang saksi, ya. Selanjutnya, ya, hutang piutang itu harus ditulis dan dipersaksikan. Apa syarat juru tulis? Yang pertama itu dia harus adil, ya, dia harus adil. Nah, adil di sini itu tidak memihak kepada salah satu dari pihak yang mengadakan perjanjian, ya, sehingga tidak menguntungkan pihak yang satu dan tidak pula merugikan pihak yang lainnya. Jadi syarat dari juru tulis itu dia harus adil. Nah, kemudian apalagi mengetahui hukum-hukum Allah, ya, artinya hukum yang berhubungan dengan perjanjian dan transaksi, ya. Kemudian, ya, selain daripada ditulis, ya, hutang itu kalau bisa itu harus ada saksinya, orang yang menyaksikan, ya, harus ada orang yang menyaksikannya. Nah, syarat saksi itu ya sama kayak juru tulis tadi, dia juga harus adil, ya, tidak memihak, sehingga tujuan itu bisa tercapai. Nah, kemudian kalau bisa saksi itu, ya, adalah orang yang muslim, ya, atau orang yang beragama Islam, ya. Termasuk, ya, di dalam hutang piutang itu, ya, adab dalam hutang piutang, ada tekad, ada niat bagi si peminjam untuk melunasi hutang dengan cara yang baik. Nah, ya, ada niat untuk melunasi hutang piutang dengan cara yang baik. Nah,
Kemudian satu lagi yang harus kita ingat, jangan pernah berhutang, ya, kecuali kalau keadaan itu sudah darurat atau sudah mendesak. Ya. Karena kalau kita berhutang hanya untuk berpoya-poya, ya, itu tidak bagus. Ya. Karena itu akan merugikan kepada diri kita sendiri. Jadi ingat, ya, pada prinsipnya pinjam meminjam di dalam Islam itu dibolehkan, ya, pinjam meminjam dibolehkan. Tapi ada beberapa adab yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bagi yang meminjam, ya, bertekadlah untuk menjaga amanah itu dengan baik. Ya. Yang kedua, jangan meminjam kalau itu bukan sesuatu keperluan yang mendesak, keperluan yang mendadak, yang darurat. Kalau hanya untuk berpoya-poya, stop dulu. Ya. Kemudian, ya, yang ketiga, ketika kita melakukan pinjam meminjam, berjanjilah kita akan mengembalikannya tepat waktu. Dan bagi si peminjam kita harus perhatikan, berikanlah pinjaman itu yang baik. Ya. Jangan pernah sakiti hati orang yang meminjam. Jangan pernah menghina, jangan pernah merendahkan. Ketika si peminjam tidak sanggup untuk melunasinya, ya, berbesar hatilah untuk memberikan penangguhan. Jangan didesak. Karena ketika kita memberikan hutang atau memberikan pinjaman kepada saudara kita, sahabat kita, teman kita, tetangga kita, siapapun, ya, selama itu pahala akan mengalir kepada orang yang meminjamkannya. Ya. Karena ingat, gitu ya. Nah, ketika kita meringankan beban saudara kita, Allah akan ringankan beban kita. Ya. Nah, kemudian satu hal perlu kita ingat, ya, dalam pinjam meminjam, ya, hutang piutang itu bagi yang berhutang harus berjanji melunasinya. Jangan sampai kita lari dari janji kita. Karena ketika kita meninggalkan dunia ini, amalan kita nanti akan terkatung-katung disebabkan oleh hutang kita. Makanya ketika ada orang yang meninggal itu, ahli waris menyampaikan kepada seluruh orang yang hadir terkait dengan si mayat ini, kalau ada hutang piutang, ya, hutang ameh dan batayang, hutang pitih dan babilang, hutang padi dan bagantang, itu disampaikan itu, ya, di padang perkuburan itu disampaikan. Supaya apa? Supaya nanti amalan si mayat ini dia tidak terkatung-katung nanti. Maka berhati-hatilah kita di dalam masalah hutang piutang atau pinjam meminjam ini. Boleh kita meminjam, tapi jangan kita sampai lupa itu adalah amanah. Tunaikan amanah dan jaga amanah itu dengan baik. Kemudian selanjutnya ada rohan, ya, atau gadai. Nah, rohan, ya, adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan daripada hutang, ya, agar bisa dibayar dengan harga, ya, agar bisa dibayar oleh harganya sesuai dengan barang yang kita pinjam. Atau istilah lain, gadai itu adalah harta benda yang dijadikan sebagai jaminan, ya, agunan. Misalkan ketika kita meminjam, kita mau butuh uang 10 juta, ya. Nah, apa jaminannya?
jaminannya itu mungkin kita jadikan sawah yang kita punya sebagai jaminan hutang kita. Nah, ya, atau agunan. Nah, artinya ketika kita meminjam, kita berikan nanti harta benda yang bisa dijadikan itu sebagai jaminan. Tujuannya apa? Nah, kalau nanti ketika hutang kita tidak bisa kita lunasi tepat waktu, dari jaminan tersebutlah nanti ya yang akan dijadikan sebagai alat untuk membayarnya. Nah, gada itu diperbolehkan. Ya, dalam Islam gada itu diperbolehkan. Ya. Baik itu dalam kondisi kita sebagai musafir, ya dalam perjalanan kita kehabisan bekal, ya karena tidak menutup kemungkinan itu bisa saja terjadi, atau di saat kita bermukim. Ya, kita lihat itu di dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 283. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihan maqbudah. Ya. Jika kamu dalam perjalanan, ya, dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, ya, walam tajidu katiban farihan maqbudah, ya, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Ya. Nah, ada barang tanggungan, jaminan. Nah, akan tetapi, ya, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, ya artinya di antara kedua belah pihak itu saling mempercayai, gitu ya, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya atau hutangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Ya. Nah. Dan jangan kamu, ya, para saksi, ini maksudnya ya, ya, wala taktumus syahadah, ya, dan janganlah para saksi itu, ya, menyembunyikan persaksiannya, ya, wa may yaktumha, siapa yang menyembunyikannya, artinya dia berdusta, ya, ketika dia sudah bersaksi, ya, dia berdusta, berbohong, ya, atau tidak menunjukkan kesaksian yang sebenarnya, ya, fa innahu asimun qalbuh, ya, maka sesungguhnya, ya, ia adalah orang yang berdosa hatinya. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di dalam ayat ini, ya, ketika kita melakukan pinjam meminjam, ya, mungkin dalam jumlah yang banyak, gitu ya, ada nanti semacam jaminan, ya, ada semacam jaminan. Jaminan itu gunanya supaya orang yang memberikan pinjaman dia lebih percaya kepada orang yang meminjam. Nah, itu kan sudah sering terjadi di negeri kita, di kampung kita, ya. Ketika dia si A ini meminjam uang kepada si B, nah, lalu dijadikanlah hartanya sebagai jaminan. Apakah itu berupa emas, gitu ya, berupa sawah, atau berupa tanaman, ya kan. Ada pula yang dia minjam uang lalu kalau istilahnya gadai, ya, digadaikan misalkan batang mangga, ya, atau kelapa, ya, dengan waktu yang